Sekitar 5 bulan lagi, posisi nomor 1 di Republik ini akan berganti. Ya, posisi Presiden Joko Widodo sebagai Presiden RI ke-7 akan dilanjutkan oleh Prabowo Subianto, di mana Jokowi pun segera memasuki masa pensiun. Namun, Jokowi masih menjadi magnet politik di usianya yang memang masih muda sebagai politisi. Jokowi diminta untuk tidak perlu pensiun karena masih produktif dan memiliki kemampuan jaringan yang bermanfaat bagi negara. PAN ini Pak Jokowi itu keluarga kami. Ya PAN ini keluarganya Pak Jokowi seluruhnya ya begitu. Jadi kami sudah, ya kami hubungannya PAN ini menganggap Pak Jokowi itu ya keluarga kita. Udah. Iya. Pak Jokowi owner. Udah, lagi coba. Mengamini ucapan Zulkifli Hasan, Ketua DPP Partai Amanat Nasional, Saleh Daulay menyebutkan bahwa pemikiran dan masukan Jokowi masih sangat layak dan penting dimanfaatkan bangsa ini. Pak Jokowi ini kan sebetulnya adalah tokoh senior politik yang saya kira sudah membuktikan kalau beliau memang orang yang sangat paham dengan politik, dinamika politik di Indonesia terutama gitu, dan beliau itu masih produktif gitu, pikiran-pikirannya masih sangat layak untuk kita kita dengar gitu. Kemudian masukan-masukan beliau juga sangat penting untuk bangsa ini. Nah karena itu ya kita menyiapkan satu wadah jika memang berkenan gitu ya untuk ya menjadi keluarga besarnya katakan Partai Amanat Nasional dengan konteks tadi. Terbukanya pintu Partai Golkar, PAN, dan PSI untuk Jokowi ini membuat halayak pun ramai-ramai bertanya, kemanakah kiranya Jokowi akan berlabuh usai pensiun nanti. Pak Jokowi ini sebetulnya dalam komunikasi politik itu sering melaksanakan hal-hal yang tidak Anda bayangkan gitu, yang belum Anda bayangkan gitu ya. Jadi yang ingin saya katakan lebih pada tujuannya masuk itu apa dulu gitu. Ya, di antara PAN, kemudian Golkar dan PSI. Rasa saya mungkin PSI Kaisang mungkin cukup ya di situ gitu. Karena ini Pak Jokowi membangun luar biasa sangat cepat PSI ini, biar Kaisang dulu lah gitu. Nah di antara Golkar dan PAN misalnya atau malah Gerindra kalau ada tawaran itu tujuannya apa sebetulnya gitu. Seperti yang saya katakan, kalau tujuannya itu misalnya adalah dalam konteks mempercepat kemajuan bersama karena ini melanjutkan bisa juga, atau juga menjaga imbangan. Karena belum tentu hubungan antar presiden sekarang dengan periode-periode sebelumnya itu bisa nyaman-nyaman terus. Nah itu kan bisa balances juga, walaupun di dalam satu kubu yang sama. Selain masuk partai, menurut pengamat politik Effendi Ghazali, sebenarnya ada banyak posisi strategis yang menanti Jokowi usai tidak lagi menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Salah satu di antaranya adalah penasehat presiden. Sebetulnya kan kalau kita lihat perkembangan yang terbaru, ini isu mutakhir loh ini. Yang pertama sudah bisa ditampung di Presidential Club kalau jadi kan, klub para presiden gitu lah ya. Kedua, saya itu selalu kalau diskusi dengan banyak teman-teman saya suka membanding-bandingkan mereka yang pernah berjasa jadi presiden sesudah itu bagaimana. Indonesia menurut teman-teman saya ini itu termasuk yang negara yang mantan-mantan presidennya enggak terlalu berbahagia gitu. Coba ada di ujung-ujung atau sesudah berakhir masa jabatannya sebagai presiden. Coba aja Anda urutkan lah dari pertama dan seterusnya begitu ya. Bahkan mungkin
ada mantan presiden atau presiden pada periode tertentu gitu ya, yang sekarang melihat misalnya kadernya ternyata membela yang lain, itu juga nggak bahagia kan itu ya. Nah, dengan demikian mudah-mudahan nanti ada sebuah peranan yang cocok yang akan dijalankan oleh Pak Jokowi, walaupun Pak Jokowi sendiri bilang jangan ngomong-ngomong itu loh, saya masih presiden 6 bulan lagi loh gitu, kurang lebih menjelang 20 Oktober gitu. Nah, tapi pada bagian lain tentunya yang ketiga, ketika Pak Prabowo ini melanjutkan gitu ya, melanjutkan Pak Jokowi, nah berarti posisi yang pas itu ya sebagai penasehat presiden. Ada banyak pilihan posisi strategis rupanya yang menanti Presiden ke-7 Republik Indonesia ini usai pensiun pada Oktober mendatang. Namun, semua masih misteri kemana kiranya Jokowi akan menancapkan pelabuhan terakhirnya. Semua pihak menduga-duga, namun dalam politik yang tampak di permukaan belum tentu itu menjadi pilihan.